Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2236. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anak kecil, kamu sangat sombong. Awalnya saya berpikir bahwa kamu memiliki bakat luar biasa dan juga takdir yang luar biasa, dan kamu ingin datang ke klan kekaisaran mayat hidup abadiku sebagai tamu untuk mendapatkan komunikasi dan pemahaman yang baik. Dalam hal ini saya ingin melihat hari ini kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu berani menantangku, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup. Dan setelah mengatakan itu, boom, leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi segera mengeluarkan kekuatannya. Dalam sekejap sebuah kekuatan besar lahir dari kehampaan dan tiba-tiba turun. Ruang dan waktu terhenti. Melihat itu, Kaisar Dewa, Nona Huaji dan yang lainnya gemetar dan mengangkat kepala mereka karena ketakutan. Saya melihat leluhur klan kekaisaran mayat hidup yang sangat tinggi dan agung berdiri di kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas dan tiba-tiba mengambil tindakan lagi. Satu lagi jentikan jari dilepaskan dan berdengung. Sebuah jari besar muncul di kehampaan menghancurkan kincen di bawah. Bunuh. Dari udara kali ini, kekuatan yang dikumpulkan oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi jauh lebih menakutkan daripada kekuatan yang sebelumnya melawan Molly. Kekuatan jari itu seketika datang dari langit menghancurkan keabadian, menyebabkan kehampaan yang tak berujung tenggelam. Seluruh lapisan dunia maya terjadi ledakan yang sangat dahsyat dan itu runtuh di tempat. Jari raksasa yang agung itu muncul di atas kepala Kincen dalam sekejap ingin menghabisinya. Bagus sekali. Menghadapi jari ini, Kincen tetap tidak bergerak. Pedang ilahi Excalibur di tangannya tiba-tiba naik ke langit, dan niat membunuh yang besar tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Itu ribuan niat membunuh takdir tanpa akhir dan ruang luas yang bertanggung jawab atas keabadian. Berikan untukku. Kincen meraung berulang kali dan dirinya tahu bahwa semua kekuatan ini itu adalah pukulan mengerikan dari tingkat Kaisar Dewa berdimensi tinggi. Dengan tingkat kultivasi dirinya saat ini, Kincen masih kalah bersaing dengan praktisi setingkat dimensi tinggi. Dan satu-satunya hal yang diyakini Kincen adalah bahwa wujud sebenarnya dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sebenarnya belum tiba, tetapi ini hanyalah proyeksi pikirannya saja. Kincen pun yakin bisa menghentikannya, dan Kincen juga ingin memverifikasi kekuatannya saat ini dengan melawan serangan proyeksi pikiran leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Meskipun pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya menjentikan jarinya saja dengan ringan, namun kekuatan ini cukup untuk bisa menghancurkan banyak kaisar dewa dan bahkan menghancurkan dunia yang besar. Kemudian ledakan. Saya melihat sungai hitam besar naik ke langit dan mengalir keluar dari tubuh Kincen dalam sekejap. Saat ini Kincen memiliki banyak kartu truf seperti Istana 10 Kesengsaraan yang berisi kekuatan jurang maut, dan juga Sungai Kematian yang berisi roh dunia bawah yang sebenarnya. Tapi ini entah datang dari jurang maut atau juga terkait erat dengan dunia bawah, dan itu sebenarnya tidak bisa diungkap oleh Kincen dengan mudah. Niat membunuh Laut Mati itu diwarisi dari pendahulu senior Kaisar Dewanisa, dan senior Kaisar Dewanisa itu berasal dari dunia bawah dan juga merupakan kekuatan jalan besar yang paling dipahami Kincen. Kini dia telah menggabungkan kekuatan takdir dengan kekuatan magis spasial pohon ilahi Wukong di tubuhnya. Kekuatan ketiga Kaisar Dewa didorong secara ekstrim dalam sekejap oleh Kincen. Bangun. Pikiran Kincen berdengung. Cahaya pedang hitam legam yang besar melayang di udara dengan jutaan cahaya pedang yang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup abadi berubah menjadi pemikiran yang menakutkan dan lalu memproyeksikannya ke bawah matanya di atas kehampaan yang tak berujung dengan rasa dingin, dan dia meremehkan.
Ini adalah anak di depannya yang berani mengambil tindakan terhadap dirinya, tidak tahu seberapa luas dunia ini dan seberapa tinggi keberadaan dimensi tinggi itu sehingga tidak bisa ditaati oleh semut seperti dia. Saat ini Qin juga melihat ke langit dan berteriak, kemudian ledakan. Jutaan cahaya pedang hitam legam yang berisi kekuatan mengerikan dari tingkat Dewa Pembunuh ditebas secara bersamaan berubah menjadi pedang pembunuh tak berujung yang menghancurkan dunia, lalu bergabung menjadi pedang ilahi Excalibur dan membumbung ke langit. Ini adalah gerakan pembunuhan mengerikan yang disadari Qin di saat dia terus memahami niat membunuh Kaisar Ilahi Dewa dan menghancurkan dunia. Setiap pedang itu berisi aturan niat membunuh yang paling menakutkan dan terintegrasi dengan pemahaman Qin tentang jalan ruang angkasa dan juga jalan takdir. Dan itu juga berisi kekuatan kematian yang paling menakutkan dan juga yang paling penting adalah setiap energi pedang niat membunuh diintegrasikan dengan setetes air laut mati yang tak ada habisnya dari pendahulu senior Kaisar Dewa Nisa. Menggunakan niat membunuh untuk meledak di air laut mati, Kaisar senior Dewa Nisa itu adalah cara termudah bagi Qin untuk dengan mudah melepaskan serangan mengerikan seperti itu dan beban pada tubuh dan jiwanya akan jauh lebih kecil. Kemudian ledakan. Jutaan energi pedang besar dengan niat membunuh itu melonjak ke langit, memotong langsung ke arah jari-jari besar berdimensi tinggi di langit yang dilepaskan oleh sang leluhur. Hah, itu saja, kamu sedang mencari kematian. Biarkan aku menghancurkanmu, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia tertawa mengejek dan jari surgawi yang menakutkan langsung jatuh berniat untuk segera memusnahkan niat pedang pemecah surga yang diubah oleh jutaan energi pedang. Dan boom, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dalam sekejap. Seketika langit runtuh dan bumi hancur. Niat pedang setinggi langit yang dikumpulkan oleh jutaan energi pedang tiba-tiba meledak dan menebas dengan keras. Dengan jari besar nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup, kemudian terjadi ledakan besar. Di bawah cahaya pedang langit ruang itu meledak secara langsung dan lapisan ruang terdalam muncul samar-samar, bahkan dinding membran ruang angkasa pun terkoyak membentuk celah kehampaan yang menakutkan. Di bawah tatapan luar biasa dari semua orang, roh pedang Qin yang mencapai langit. Ternyata itu seperti pilar surga langsung menahan jari yang dilepaskan oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dan kemudian ledakan, kekuatan dimensi tinggi yang diubah oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi itu terus melonjak dan niat pedang pencapai surga yang berasal dari Qin juga terus larut, lalu meledak. Namun terlihat dengan mata telanjang bahwa jari nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup abadi itu ditekan di kehampaan. Meskipun itu masih turun sedikit, namun kecepatannya sangatlah lambat, hampir seperti siput. Apa orang ini benar-benar menghalangi pemikiran leluhur klan kekaisaran mayat hidup? Ini adalah kaisar dewa dengan dimensi tinggi. Mungkinkah ini sebuah fantasi? Di seluruh reruntuhan para dewa, ekspresi semua orang kuat itu menjadi lesu. Mereka benar-benar terpana dan mereka semuanya tercengang. Saat ini tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dengan kekuatan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, namun Qin justru mampu melawan dan dia menggunakan gerakan yang begitu menakutkan. Ini tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang kaisar dewa setengah langkah puncak kecil, tetapi kamu dapat menahan jari dimensi tinggi leluhur ini. Tidak, itu kekuatanmu. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup itu berkata dan dia menatap energi tak berujung di tubuh Qin. Niat pedang menakutkan yang ditransformasikan dari laut mati membuat pupil matanya mengecil. Karena dalam niat pedang yang menakutkan ini dirinya merasakan kekuatan kemauan yang sangat menakutkan. Meskipun kekuatan ini sangat tipis, namun itu berasal dari kekuatan kemauan yang dimiliki oleh suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Oh, jadi kamu memiliki semacam kekuatan yang ditinggalkan oleh makhluk berdimensi tinggi. Pantas saja kamu bisa menahan jari leluhur ini, tapi sayangnya meminjam kekuatan orang lain yang bukanlah milikmu, kamu tetap akan mati di tanganku. Kata nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup itu. Dia meraung dengan suara dan raungannya sebuah kekuatan pun kemudian bergulir berkumpul lagi di langit yang tak berujung itu.
Seketika seluruh kekosongan reruntuhan 10.000 dewa bergetar hebat di bawah tangan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Di atas jari-jari raksasanya itu nampak berdengung. Sebuah kekuatan berdimensi tinggi yang lebih menakutkan berkumpul di setiap jarinya, dan ada jalan-jalan yang menakutkan. Kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul dan akhirnya membentuk jari raksasa yang sangat menjulang tinggi dan juga menakutkan yang mencapai langit. Jari raksasa ini benar-benar hitam pekat dan ketika itu ditunjuk, seolah-olah itu mampu menembus langit dan bumi dan tiba-tiba menghancurkannya lagi. Keluar, duar. Di dalam kehampaan, sebuah tekanan berat yang dipadatkan oleh jari-jari raksasa itu langsung menghancurkan, menyebabkan kekuatan pedang yang menjelma jadi jutaan air laut mati itu terus pecah. Tingkat kultivasiku saat ini tidak berada pada level Kaisar Dewa. Bahkan jika aku mengaktifkan kekuatan laut mati untuk membunuh Kaisar Dewa, saya mungkin tidak akan dapat benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Saya tidak dapat mencapai kesempurnaan pertahanan melawan kekuatan dimensi tinggi, kata Qingchen. Meskipun Qingchen sudah siap, namun wajahnya tetap jelek. Saat ini bagaimanapun leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi tidak benar-benar datang. Itu hanyalah sebuah pemikiran. Namun itu telah membuatnya tidak dapat bertahan. Betapa buruknya jika tubuh aslinya yang datang. Kaisar Dewa berdimensi tinggi tetaplah Kaisar Dewa dimensi tinggi dan tidak dapat dengan mudah dilawan dengan benda luar. Kondensasikan. Kekuatan jari yang menakutkan menekan. Qingchen menjerit di dalam hatinya dan banyak tahu di tubuhnya muncul lagi. Satu demi satu semuanya adalah kondensasi dari tahu tertinggi dan asal-usulnya. Ruang angkasa, takdir, waktu, bunuh. Di tubuh Qingchen, aturan Dao tingkat atas diwujudkan satu demi satu, berputar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan besar satu demi satu, menarik kekuatan dari langit dan bumi yang misterius. Nampaknya, seluruh langit dan segala cara telah muncul. Selain itu, Qingchen menggunakan kekuatan magis terbaiknya dan meminjam kekuatan dunia kacau di tubuhnya, dan juga mengambil berkah dari kekuatan dunia asal yang menyebabkan alam langit dan bumi meledak dengan seluruh kekuatannya dan ledakan. Aura yang dipadatkan oleh tekanan berat dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sangat menakutkan dan tidak dapat dibandingkan dengan kaisar dewa manapun. Qingchen telah mengembangkan banyak jalan yang tidak bisa dihancurkan, namun serangan jari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sangatlah kuat. Itu seperti batu besar yang menghantam telur dan berdengung. Kekuatan jari menakutkan yang tak ada habisnya itu terus-menerus turun dan dengan keras niat pedang yang tak berujung yang mencapai langit yang dipadatkan oleh Qingchen akhirnya benar-benar runtuh dalam sekejap. Itu berubah menjadi lautan tak berujung dan hancur berserakan. Tidak. Niat pedang saudara Qin telah hancur. Melihat itu, mata Kaisar Dewa Nona Huaji, nenek moyang klan Komodo, dan juga yang lainnya seketika menyusut. Ekspresi mereka ngeri dan hati mereka menunjukkan kekhawatiran dan juga kepanikan yang tak ada habisnya. Tapi orang-orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa di kejauhan menghela napas lega. Ini hampir sama dengan pemikiran mereka, karena jika sampai seorang master puncak setengah langkah kaisar dewa yang kecil mampu menahan serangan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sepenuhnya, itulah yang benar-benar di luar kemampuan mereka, dan itu tidak akan membuat mereka mengerti. Iblis Qin, kata Molly. Saat ini Molly terus melahap kekuatan fisik Camilla. Di saat yang sama, Molly mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qingchen dan dia menyipitkan matanya. Orang ini seharusnya tidak akan dikalahkan dengan mudah, kan? Kata Molly. Dirinya pernah mengalaminya sebelumnya, meskipun Molly mendapat pukulan mengerikan dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup sebelumnya. Namun Molly secara naluriah merasa bahwa Qingchen pasti memiliki lebih banyak kartu tub dari itu, dan boom, boom, boom. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun dan langsung menghancurkan tubuh Qingchen. Garis jalan dan lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya yang berevolusi di tubuh Qingchen langsung diguncang oleh kekuatan jari dan berubah menjadi energi asli. Di saat yang sama, semua prinsip perlindungan di tubuhnya telah rusak. Kekuatan jalan itu menghancurkan satu demi satu tubuh Qingchen yang dipadatkan dengan kekuatan magis di jalan ruang. Di jalan jurang, itu sama kerasnya dengan jalan laut semesta zaman kuno. Kekuatan ini sangat kuat, luar biasa. Apakah ini?
Kaisar Dewa berdimensi tinggi, kata Qin Chen. Seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat juang. Dia melepaskan semua potensinya dulu. Dia dapat melihat gerakan dimensi tinggi. Sekarang izinkan saya secara pribadi memverifikasi kemampuan dimensi tinggi itu dan melihat apa yang mampu dilakukan oleh dimensi tinggi dimensional yang legendaris itu yang mampu mencapai kehebatan dan keabadian, kata Qin Chen, dan boom. Kemudian struktur jurang menutupi seluruh tubuhnya dan lapisan polak dao seperti sisik menutupi tubuh Qin Chen. Qin Chen harus menahan serangan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi ini untuk membuktikan kekuatan magisnya dan mencapai alam yang lebih tinggi. Dengan satu jari Kaisar Dewa dimensi tinggi, dia menghancurkan keabadian, melenyapkan masa lalu dan masa depan. Selama waktu yang tak ada habisnya, tubuh Qin Chen pun terus-menerus terguncang dengan keras dan hancur di tempat.